Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hanum Malika selaku pembawa acara pada kesempatan wawancara kali ini. Wawancara kali ini mendatangkan narasumber yang hebat tentunya. Ia merupakan seorang atlet catur yang saat ini menjabat sebagai Ketua UKM Catur UNY 2024. Pada sesi wawancara nanti akan berbincang-bincang tentang pengalamannya di bidang catur. Langsung saja, kita persilakan kepada Kak Silvi Anggraini. Selamat sore, Kak. Nah, pada sesi wawancara ini akan diambil oleh rekan saya, Zanum Media, sebagai moderator. Kepada Zanum Media, disilakan. Terima kasih Hanum Malika selaku pembawa acara pada sore hari. Saat ini saya sudah bersama Kak Silvi Anggraini, yaitu dia seorang atlet catur dan juga sekarang sedang menjabat sebagai Ketua UKM Catur UNY 2024. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini lagi sibuk ngapain? Sibuk puas ya. Oh iya, ini kan lagi minggu-minggu UAS ya. Oke. Mungkin kayak audiens sudah nggak sabar nih kita kulik-kulik tentang Kak Silvi gitu. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Kan kakak ini tuh merupakan atlet catur gitu. Kalau boleh tahu kapan pertama kali Kak Silvi bermain catur? Bisa menjawab ya. Pertama kali aku bermain catur itu waktu kelas 3 SD, sekitar umur 8 tahun. Oh iya. Masih SD ya Kak? Iya. Oke. Terus apa sih yang menjadi penyebab kalau itu main catur pas kelas 3 SD? Awal mulanya itu saya melihat ayah dan kakak saya bermain catur. Waktu kelas 3 SD itu kan nggak tahu apa-apa ya. Nah, ayah saya tuh berniat mengajari saya juga. Waktu itu saya ditandingkan sama kakak saya dan kebetulan yang menang itu saya gitu. Jadi waktu itu langsung diajarin terus sama ayah saya. Oh, ternyata yang ngajarin tuh ayah yang Kak Silvi gitu. Terus juga lawan sama kakaknya malah Kak Silvi yang baru pertama kali bermain catur menang gitu. Terus siapa sih idola Kak Silvi dalam bermain catur? Idola saya itu di bidang catur itu ada Pak Medina Aulia Warga. Itu tuh dia seorang grandmaster termuda di Indonesia dan dia juga lulusan universitas terbaik, yaitu lulusan Universitas Indonesia. Oh, ternyata Kak Aulia ya jadi idolanya. Kalau personally pernah ketemu gitu nggak? Kalau ketemu belum ya, cuma nonton di YouTube atau sekitar follow Instagramnya begitu. Keren keren. Terus kan tadi udah ya idola. Terus juga tadi pertama main catur pas kelas 3 SD. Terus kalau pertama kali mulai serius belajar dalam bermain catur itu kapan? Waktu itu ada guru penjas saya di SD itu nunjuk saya sebagai perwakilan dari SD untuk lomba catur di tingkat kecamatan waktu kelas 3 SD itu. Nah, saya itu sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa oleh gurunya itu. Terus saya jadinya apa mengambil keputusan itu dan ikut lomba catur di tingkat kecamatan. Sekitar pesertanya itu kalau nggak salah 10 orang dan saya kaget karena saya mendapatkan juara 1 waktu itu. Terus itu kok guru penjasnya tahu ya kakak bisa bermain catur gitu? Ya, karena guru penjas saya itu berteman dengan ibu saya. Ibu saya itu juga kebetulan guru SD yang mengajar SD yang nggak terlalu jauh dari SD saya. Oh, makanya guru tersebut tahu kalau Kak Silvi ini bisa bermain catur dan ternyata malah menang ya juara Iya. satu.
Terus kapan Kak Silvi mulai ikut perlombaan catur itu ya, Pas kelas 3 SD itu. pas gitu ya, tingkat kecamatan, Tingkat kecamatan. dan menang juara 1. Terus ada nggak sih Kak prestasi yang paling membanggakan selama bermain catur gitu, kayak di bidang catur ini ada nggak kayak prestasi yang membanggakan itu pas kapan atau acaranya apa? Oh, waktu itu seingat saya itu pada SMA kelas 2 saya ditunjuk sebagai perwakilan dari SMA saya untuk mewakili lomba catur tingkat kabupaten, dan saya itu mendapatkan juara 1 pada waktu itu. Selanjutnya saya kan dikirim ke provinsi untuk melawan atlet se-Jawa Tengah, dan itu tuh bertepatan pada bulan Oktober 2019. Itu tuh saya mengikuti Kejurprov. Kejurprov itu adalah kejuaraan provinsi yang diadakan di tingkat provinsi Salatiga. Saya itu mendapatkan juara 1 di kategori lomba catur cepat. Wah, keren banget, ternyata udah sampai ke provinsi ya Kak. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih Kak kayak lawan yang menurut Kakak itu kayak susah untuk dikalahkan gitu, kayak siapa gitu? Seingat saya waktu itu ada yang namanya Evi Yuliana dari Semarang, yaitu ayahnya itu seorang grandmaster dan diturunkan ke anaknya. Jadi saya waktu itu bertemu dengan Evi Yuliana dan kalah waktu itu. Itu pas acara apa Kak kalau boleh tahu? Ya, setiap saya di tingkat provinsi itu. Oh, kalau setiap tingkat provinsi itu pasti kayak Pasti ketemu yang Evi Yuliana. Terus bagaimana sih cara Kak Silvi menghadapi kayak kekalahan dalam bermain catur? Kan pasti kalau bermain catur tuh gak selalu menang gitu, pasti ada kekalahan. Bagaimana? Dalam pertandingan itu kan menang kalah itu sudah biasa. Intinya itu adalah keikhlasan, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan hasil yang terbaik gitu. Jadi kalau hasilnya itu belum memuaskan, ya diikhlaskan saja gitu. Berarti kuncinya harus mengikhlaskan dan terus berlatih gitu. Ya. Terus kan sekarang ini kan juga Kakak lagi kuliah, terus ada organisasi juga, terus ini hobi catur juga. Itu bagaimana Kak Silvi cara mengatur waktu antara kuliah, hobi, dan organisasi? Cara mengatur waktu kuliah, hobi, dan organisasi itu saya paling mengutamakan kuliah saya ya. Terus selanjutnya itu saya kebetulan mengambil organisasi yang menjadi satu dengan hobi saya, yaitu bidang catur. Organisasi saat ini yaitu saya mengambil organisasi PAN Catur, dan disitulah saya membagi waktu saya antara kuliah dan hobi saya. Iya ya, kebetulan Kak Silvi ini kan juga menjabat sebagai ketua UKM Catur UNB 2024. Jadi mungkin kalau hobi dan organisasi itu kayak nggak terlalu kayak membebani ya, soalnya mungkin juga udah enjoy dalam organisasi itu karena itu termasuk dalam hobi. Terakhir nih, apa harapan Kak Silvi di masa depan di bidang catur? Harapan saya sendiri yaitu saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pada orang lain, khususnya di bidang catur itu sendiri, dan semoga banyak atlet-atlet yang lahir yang berkualitas yang bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Semoga ya harapannya Silvi itu bisa terkabul gitu. Oke, gak terasa kita udah di penghujung acara nih. Makasih ya Kak Silvi sudah
berkesempatan hadir membagikan cerita yang inspiratif. Cukup sekian wawancara kita pada sore hari ini. Kemudian saya kembalikan ke rekan-rekan. Terima kasih kepada Kak Silvi yang telah berbagi pengalamannya yang tentunya menginspirasi teman-teman semua. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.